Kau ada di hadapan, tapi terasa sangat jauh. Rindu ini cukup sudah. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung menjelang pernikahan atau nyanyian hujan adalah cerbung yang ditulis oleh Zakifat Aizawa. Selamat menyaksikan part 6-nya ya. Abiasa, sini mendekatlah. Mengapa kau berjalan di belakang? Tepat saat keraguan Abiasa muncul, Profesor Adam menoleh ke belakang. Menyadari Abiasa berdiri di dekatnya, Profesor Adam berhenti melihat Abiasa bergeming. Prasetyo ikut berhenti. Saya kira kau terlihat tak asing. Saya tak mengira kau teman Pras. Abiasa masih diam, namun wajahnya tak lagi menyiratkan kebencian. Ia menatap ayah dan anak di hadapannya dengan ekspresi yang entahlah. Bagaimana bisa murid SMA sepintar itu? Profesor Adam terus bertanya, tetapi Abiasa hanya menunduk memandang jalanan. Mereka mulai berjalan beriringan saat Zahara memanggil dari kejauhan. Saya ingin bertanya sesuatu. Profesor Adam tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu jika kau belajar dengan saya? Abiasa mendongak. Prasetyo terkejut. Karena kau masih sekolah, kita bisa bertemu 2 kali seminggu. Itu akan sangat membantu saat kau lulus. Ayah, tapi ayah tidak akan mengambil waktu denganmu. Bukankah sesibuk apapun ayah, kau tetap selalu bisa belajar bersama ayah? Mengapa Anda sangat tertarik padaku? Profesor Adam menyentuh kacamatanya. Ya, saya tak tahu apa kau percaya atau tidak, tapi saya belum pernah melihat orang sepertimu dalam 20 tahun masa mengajarku. Abiasa menunduk. Saya tak berencana mengajarimu, saya hanya ingin bicara denganmu soal matematika. Abiasa bukannya menjawab, malah melihat ke arah Prasetyo. Profesor Adam mengikuti arah pandangan Abiasa. Oh, omong-omong bagaimana Pras di sekolah? Aku tidak dekat dengannya, jawab Abiasa dan kembali menatap jalanan. Prasetyo menanggapinya datar. Ah, begitu. Profesor terdiam sejenak. Bisa saya bilang kalau Pras mungkin tak sepintar dirimu, tapi dia anak yang baik, semua orang menyukainya. Kau pasti sangat sayang padanya, ucap Abiasa datar tanpa mengalihkan pandangannya. Prasetyo melirik Abiasa dan mengernyitkan dahi. Tentu saja dia anak laki-lakiku satu-satunya. Abiasa mengangkat kepalanya, menatap Profesor Adam lalu mengalihkannya ke depan. Prasetyo tersenyum sambil melihat ayahnya. Tak ada seorang ayah di luar sana yang tidak bangga pada anaknya. Wajah datar Abiasa sedikit mengeras. Pasti ayahmu juga merasakan hal yang sama tentangmu. Abiasa hanya diam. Saya tak mengatakan ini karena dia anakku, tapi kurasa Pras adalah anak yang hebat. Kau mungkin akan menyukainya juga. Lelaki parubaya itu mengucapkannya sembari tersenyum dan menatap Prasetyo. Abiasa memandang 2 lelaki di sampingnya. Air mukanya menyiratkan kecemburuan. Sedih dan iri bercampur jadi satu. Sudah sampai. Suara riang Zahara menghentikan obrolan mereka. Abiasa mendekati Zahara, berjalan mendahului Profesor Adam dan Prasetyo. Selesai ziarah ke makam ayah Zahara, Prasetyo pulang duluan bersama ayahnya. Sementara Abiasa mengantar Zahara dan ibunya. Jangan lupa hari Ahad jam 9 pagi toko buku yang sama. Abiasa mengingatkan Zahara akan janji mereka untuk bertemu kembali ketika mereka sampai di depan rumah Zahara. Gak mau mampir dulu? Tanya Zahara pada Abiasa. Ibu membuat kue enak hari ini. Lanjutnya dengan tersenyum bangga dan mengacungkan 2 jempol sambil memandang ibunya. Abiasa tersenyum. Tingkah Zahara baginya selalu mampu membuatnya melupakan hal buruk dalam hidupnya. Iya, mampirlah sebentar. Kamu pasti akan ketagihan setelah mencicipinya. Ayo masuk, ajak wanita berumur di atas 40 tahun itu. Saat memasuki rumah, Abiasa disambut oleh gadis kecil berumur 8 tahun. Dengan boneka dalam pelukan, menatapnya penuh takjub. Abiasa balas menatap sambil tersenyum lebar. Dila, ucapkan salam pada Bang Abiasa, Zahara berkata pada adiknya. Bukannya mendengarkan kata-kata kakaknya, Dila melepaskan boneka hingga benda itu terjatuh ke lantai dan langsung memeluk Abiasa.
Ibu tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu menuju ke dapur. Dila, kau sedang apa? Kakak, aku akan menikahinya. Apa? Menurutku dia ganteng dan aku akan menikah dengannya, ucap Dila tanpa melepaskan tangannya dari kaki Abiasa. Abiasa berjongkok hingga sejajar dengan Dila, menahan senyum. Zahara terkekeh. Dila, Zahara membungkuk dan menyentuh bahu adiknya. Dila melepas pelukannya, lalu melihat kakaknya. Cowok ganteng ini bilang kalau dia sangat ingin mencicipi kue buatan ibu. Dila bisa menghidangkan kue-kue itu sebelum menikah dengannya. Kue buatan ibu, ucap gadis berponi dengan mata berbinar. Ya, baiklah. Dila membalik badan ke arah Abiasa. Tunggu di sini, aku akan siapkan kue-kue itu. Lantas ia berlari ke belakang menyusul ibunya. Terima kasih, jawab Abiasa dan terkekeh. Dia sangat lucu. Aku akan menyusul mereka, kau tunggu di sini. Zahara tersenyum lalu menuju ke dapur. Abiasa melihat ke sekeliling ruang tamu. Rumah Zahara tidaklah besar, tapi terlihat rapi dan lapang. Di sebelah kanan ruang tamu ada ruang keluarga. Terus lagi sampai ke dapur. Ibu menerima telepon dari toko, lantas bergegas pergi karena diingatkan akan janji ketemu pelanggan di sana. Dila mengajak Abiasa menunggu di ruang keluarga. Setelah ibu pamit pada mereka bertiga. Di ruang itu, Dila mengambil album foto berukuran lumayan besar. Bang, kakakku jelek banget waktu masih kecil. Biar kulihat. Dila menaruh album itu di atas meja. Mereka membukanya lembar demi lembar. Dia jelek banget kan? Kau benar, dia jelek banget. Abiasa terkekeh. Apa yang kalian lakukan? Menjelek-jelekan aku di belakangku. Zahara yang sedang mengambil teh dari lemari gantung di dapur mendengar pembicaraan adik dan temannya itu. Bahkan Zahara bisa melihat yang mereka kerjakan melalui pintu penghubung. Aku gak pilih-pilih makanan seperti kakakku dan aku pintar minum susu. Tapi kakak dimarahi ibu setiap hari karena dia tidur larut dan selalu telat ke sekolah hampir setiap hari. Dila tidak bisa menyelesaikan ceritanya karena Zahara beralih cepat dari dapur ke ruang tengah dan langsung membekap mulut adiknya. Kamu kenapa sih? Kembali ke kamarmu. Zahara mengomeli adiknya. Abiasa hanya tertawa melihat kakak adik itu. Tangannya terus membalik lembaran foto-foto dalam album. Enggak, kau enggak akan pergi? Enggak. Kalau kamu enggak mau kembali ke kamar, nanti aku laporin sama ibu. Ayo. Dila tetap tidak mau. Orang ini, apa ini? Tanya Abiasa saat ia melihat gambar seorang perempuan dewasa yang diapit dua laki-laki dewasa di kanan kirinya. Tangan kiri perempuan itu menggandeng lengan pria di sebelah kirinya. Air mukanya mengisyaratkan keterkejutan. Foto itu persis sama dengan foto tidak utuh yang Abiasa miliki. Sepertiga bagian foto yang terbakar ternyata gambar seorang pria yang sedang digandeng ibunya. Siapa lelaki itu? Mengapa bersama dengan ibunya dan ayah Prasetyo? Dan mengapa ibunya menggandeng lelaki itu? Maksudmu foto ini? Itu ayahku. Kau udah pernah lihat ayah Pras sebelumnya kan? Mereka semua teman SMA. Zahara menceritakan dengan mata berbinar. Abiasa hanya diam. Wanita ini cantik kan? Dila menunjuk gambar wanita dalam foto tersebut. Hentikan, kesini dan bantu aku, ayo. Zahara menarik lengan Dila dan membawanya ke dapur. Abiasa menatap lama foto itu. Beribu tanya dalam benaknya. Ia keluarkan foto tidak utuh yang selalu ia bawa, disandingkannya dengan foto tadi. Ya, wanita dalam foto itu memang cantik kan? Suara Zahara dari arah dapur, tapi sangat jelas terdengar Abiasa. Ibuku bilang mereka hanya teman dekat. Tapi bukankah menurutmu ada sesuatu di antara mereka berdua? Mereka terlihat seolah sedang jatuh cinta, iya kan? Lanjut Zahara, sementara matanya fokus memperhatikan air teh yang sedang diaduknya dalam teko. Abiasa tidak menanggapi. Netranya masih lekat memandang wanita dan lelaki yang ia gandeng dalam foto. Dila, bantu kakak bawa kue ini ke ruang tengah. Pinta Zahara setelah ia selesai menyiapkan makanan dan minuman. Dila berjalan ke ruang keluarga dengan hati-hati. Kedua tangannya membawa nampan berisi piring kue. Akan tetapi tidak ia temui Abiasa di sana.
Dila mencari ke ruang tamu. Juga tidak ada. Dila kembali ke dapur. Kakak, dia nggak ada. Zahara yang sedang menyusun gelas di nampan menoleh ke asal suara. Nggak ada. Dila mengangguk. Zahara dan Dila mencari hingga ke halaman depan. Tidak ditemuinya Abiasa dimanapun. Sepatu Abiasa juga sudah tidak ada di teras. Pulang tanpa pamit. Kenapa? Zahara tidak habis pikir. Apa ada yang salahkah? Bersambung dan quote hari ini. Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Hambanya lah yang menjauh darinya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi insya Allah.